Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladina amanu billah wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam ini kita telah memasuki malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Malam yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama mengatakan malam ini adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Terlepas dari silang pendapat ulama tentang masalah itu, namun tentunya tidak terpungkiri bahwa ini malam adalah malam mulia. Sebab kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Dan Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kemuliaan. Tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan turun kemuliaan kepadanya. Perhatikan jamaah sekalian, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Turun membawanya malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Turun membawanya ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia dari seluruh malaikat-malaikat yang ada. Dan Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul yang termulia dari seluruh Nabi dan Rasul yang ada. Dan tatkala Quran ini turun kepada umat ini, ummatul Islam, maka jadilah ummatul Islam menjadi umat yang termulia dari seluruh umat-umat yang ada. Dan dari umat ini yang paling mulianya adalah yang paling dekat masanya dengan Quran.
para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Merekalah yang langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah mereka yang hidup di zamanku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Mereka mulia karena dekat masanya dengan turunnya Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian, tatkala Quran ini turun di kota Mekah dan di kota Madinah, maka jadilah dua kota tersebut menjadi dua tanah haram, dua tempat yang termulia dari tempat-tempat yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, tatkala Quran ini turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang termulia dari seluruh bulan-bulan yang ada. Kemudian tatkala Quran ini turun di suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam itu menjadi malam yang termulia dari seluruh malam-malam yang ada. Perhatikan jamaah sekalian, tidaklah Quran ini ada pada sesuatu melainkan kemuliaan padanya. Makanya jamaah sekalian, manakala kita ingin menjadi orang yang termulia di sisi Allah, maka baca itu Quran, pelajari itu Quran, hafalkan itu Quran, dan amalkan isi kandungannya. Maka tidak salah ketika Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan al-jah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Perumpamaan orang beriman yang membaca Quran kata Nabi seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya pun enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalu tamr. Baca Quran, dia munafik tapi masih baca Quran, permisalannya kata Nabi seperti buah raihanah. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalul hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Adapun orang munafik yang tidak membaca Quran, maka seperti buah hamdalah, tidak ada bau wanginya, rasanya pun pahit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah bagaimana pengaruh Quran itu. Manakala dibaca seseorang, maka di situ kemuliaan ada pada dirinya. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amalan dari amalan yang termulia di bulan suci Ramadan yang seperti ini adalah membaca Quran. Quran akan memberikan syafaat bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna siyama wal Quran yashfa'ani li ashabih. Sesungguhnya puasa dan Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Puasa akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyarabi wasyahwah fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh dia ini orang telah meninggalkan makanan dan minumannya serta syahwatnya di siang hari. Dia lakukan karena aku, karena dia berpuasa. Fasyaffi'ni fihi. Tolong ya Allah, berikan syafaatku kepada orang ini. Maka puasa memberikan syafaat kepadanya. Quran juga tidak mau ketinggalan. Quran berkata, ay Rabbi mana'tuhu minan naumi fil laili fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari karena dia telah membacaku, maka tolong berikan syafaatku kepada orang ini. Maka Quran memberikan syafaat kepadanya.
Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Quran itu kemuliaan. Makanya orang yang membacanya huruf per huruf dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan hitung sebagai suatu kemuliaan. Bahkan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca Quran 1 huruf saja, kata Nabi, maka itu adalah suatu kebaikan, dan Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harf, akan tetapi alifnya 1 huruf, walamun harf, lamnya 1 huruf, wa mimun harf, dan mimnya 1 huruf. Sehingga kalau orang membaca alif lam mim saja, dia sudah mendapatkan 30 pahala. Nah, bagaimana lagi kalau dia baca Quran itu sampai dia khatamkan? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya Quran ini tidak habis kemuliaannya. Quran ketika kita baca, ketika kita maknai kandungannya, ketika kita renungi makna dan kandungannya, maka di situ kemuliaan di atas kemuliaan. Makanya ulama mengatakan tilawatul Quran at-tilawatu tilawatan. Yang namanya tilawah itu ada 2. Tilawatun lafziyah, tilawah lafadznya kita baca. Nah, itulah yang kita kenal dengan tilawatul Quran. Kita baca lafadznya dulu. Tapi ada tilawah yang lebih penting daripada itu, namanya tilawatun hukmiyah. Bukan sekedar dia baca, tapi dia baca itu Quran, kemudian dia pelajari itu Quran, dia renungkan makna dan kandungannya, kemudian dia amalkan, terterap dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah tilawatun hukmiyah. Dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. Makanya jamaah sekalian, Quran diturunkan untuk hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Itulah Quran, kata Allah, yang kami turunkan sebagai sesuatu yang diberkahi. Untuk apa itu Quran diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mau tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau tadabbur terhadap ayat-ayat Quran, ataukah di dalam hati mereka sudah terdapat gembok yang mengembok hati mereka sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Quran sungguh tidak akan pernah habis manakala kita mau mempelajarinya. Jikalau kita menafkahkan seluruh umur kita untuk mempelajari itu Quran, maka umur kita tidak akan cukup, jamaah sekalian. Makanya para ulama rahimahumullahu taala mengarang tafsir Al-Quran. Di sana ada tafsir Ibnu Katsir, di sana ada tafsir Imamul Qurtubi, di sana ada tafsir At-Tabari, dan buku-buku tafsir yang lainnya sangat banyak menerangkan makna kandungan Al-Quran itu. Maka duduklah sejenak, kemudian kita baca artinya Quran itu, kita baca tafsirnya Quran itu, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, khususnya di bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, semangat untuk senantiasa membaca, mentadabburi ayat-ayat Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, memberkahi kehidupan kita, dan kita bisa menutup bulan Ramadan ini dengan penutupan yang indah, dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan
dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.